Chen Wangijian hampir mendapatkan semua kekuatan di perairan hitam. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dia menggantikan wanita itu dan menjadi pemilik Blackwater. Hei! Pedang panjangnya dibalik dengan lembut, dan matanya tidak dalam perasaan sedikit pun. Kata-kata suci liris dikombinasikan dengan ketakutan asli yang kuat. Ada pedang. Hei! Pedang panjang di tangan Chen Wangijian ditarik secara horizontal. Semua kekuatan dari rasa takut yang asli pecah, dan seorang lelaki pedang dengan lebar beberapa ribu kaki menyebar dan memotong bayangan besar dengan kecepatan luar biasa. Pendekar coklat ini pertama-tama menyapu lengan bayangan, lalu tumbuh, dan kemudian terus bergerak maju dalam kekosongan. Beberapa orang suci di sepanjang jalan, Yaseng dan penyempurnaan agung para dewa sejati merasakan kemajuan konstan ilmu pedang, tetapi juga diam-diam takut. Apakah ini pedang dari Yaseng? Jurang dari wilayah setan, hal-hal ini telah sangat menumbangkan persepsi kekuatan mereka. Setelah bayangan virtual terputus oleh Chen Wangijian, dengan cepat runtuh dan menghilang. Pipa murni dari timur melihat pemandangan ini, dan alisnya juga sedikit berkerut. Ia tidak terlalu memperhatikan orang ini di jalan. Hanya dia terkesan, yaitu, banyak mayat yang terkubur di bawah gunung bersalju persis sama dengan yang ini. Bagaimana Anda tiba-tiba membunuhnya? Dan melihat kemampuannya, tampaknya dia dapat sepenuhnya meminjam kekuatan wanita itu. Oh, ini tidak bisa mengubah apapun. Timur hanya memandangi orang-orang ini, seperti semut, pedang melakukan yang terbaik dan berapa lama itu bisa bertahan. The Pure Oriental. Chen Wangijian telah terperangkap dalam, sentimental, dalam menghadapi bayangan virtual. Tidak ada fluktuasi suasana hati. Itu hanya pedang panjang dan mulai menyelamatkan pedang berikutnya. Alis wanita itu masih keriput, bahkan jika mengandalkan Chen Wangijian, itu hanya solusi untuk kebutuhan mendesak. Kekuatan ketakutan asli di perairan hitam sangat besar, tetapi kelelahan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mendengar suara Yuan yang sebenarnya. Kirim ke sisi Muri Timur, aku akan menghadapinya. Ketika wanita itu memalingkan kepalanya dan memandang Luo Zeng dari kejauhan, matanya menunjukkan warna yang tidak bisa dimengerti. Dia menjawab, tapi dia bisa melihat masa depan, bahkan jika aku mengirimmu di masa lalu. Dia bisa mengetahui di tempat pertama. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Tidak harus. Luo Zeng tersenyum sedikit. Kamu bisa mengiringnya. Mendengar jawaban percaya diri Luo Zeng, wanita itu memberikan pandangan sekilas. Tapi dia masih membuat salinan Kaisar King. Hanya sebuah tamparan di bayangan. Salinan Kaisar King juga sangat terluka. Tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang suci. Pegangan dan pistol dapat digerakkan secara sewenang-wenang. Salinan mata yang berisi Kaisar King akan mengguncang jari dan pistol untuk dirinya sendiri. Dan saluran ruang angkasa telah menyelimutinya dan mengiringnya ke sisi Muri Timur. Pikiran Luo Zeng sedikit bergerak pada saat yang sama, dan batu giok di tangannya diaktifkan. Didorong oleh batu giok, semua cacing besar mulai bergerak dan langsung menelan 3 napas. Kalajengking Oriental murni juga memperhatikan pergerakan salinan Kaisar King. Dia melihat bahwa dia memiliki senapan panjang, dan murid kecoa Oriental murni juga memancarkan warna yang aneh, tetapi dengan cepat menjadi warna tertegun. Masa depan yang dia lihat ternyata benar-benar hilang. Luo Zeng menggunakan batu giok untuk menelan beberapa napas berikutnya, dan enamel Oriental murni tidak bisa dilihat. Saluran ruang angkasa telah dibuat, dan Luo Zeng telah lolos dari masa depan dari timur murni, dan datang di belakangnya. Reaksi kalajengking Oriental murni tidak menyenangkan. Lagi pula, dia juga melihat bahwa Luo Zeng menggunakan batu giok ini, jadi dia melihat bahwa masa depan bukanlah apa-apa, dan dia sudah mengerti bahwa Luo Zeng menggunakan cara seperti itu. Dengan gerakan yang datang dari belakang, itu hampir membuatnya merasa seperti pelintir. Hei! Teratai merah menyapu, dan jalan setapak melewati kepala murni timur. Pada saat yang sama ketika Oriental murni berjongkok, teratai merah tumbuh dengan cepat, dan bayangan mengikuti bentuk. Melihat itu tidak dapat dihindari, kecoa Oriental murni juga harus dekat dengan gigi. Di bawah backhand, sudah ada tas kain. Mulut tas terbuka lebar, dan waktu yang kaya menyebar. Kemudian saku menutupi ujung lotus merah. Teratai merah ini dapat mengubah semua energi, tetapi juga tak berdaya untuk waktu. Setelah teratai merah di ujung depan diselimuti, ia terikat oleh waktu, dan secara alami tidak mungkin untuk memperpanjang ke bawah. Karena tersumbatnya saku ini, kecoa timur murni dianggap telah melarikan diri. Tetapi lotus merah seperti rumput liar, dan ranting-rantingnya rumit. Bahkan jika kantong beras ketan murni Oriental menghalangi cabang yang paling utama, tanaman merambat merah lotus lainnya dengan cepat memanjang ke bawah, berubah menjadi kandang yang lebih besar untuk menjebak bagian timur yang murni ke dalamnya. Hei! Suasana timur murni awalnya berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Dia menunjukkan ini yin dan yang di dunia ada 3 lapisan kekuatan supranatural. Salah satunya adalah yin dan yang pantom. Meskipun bayangan ini adalah hantu, itu kuat dan kuat. Awalnya, dia bisa membersihkan orang-orang ini dengan lapisan yin dan yang pantom. Ketika dia berpikir tentang menghadapi krisis seperti itu, di bawah amarah, tangannya ringan lemas, dan disgosip besar di atas kekosongan berbalik lagi. Yin dan yang ini adalah lapisan kekuatan magis, dan setiap kali Anda melakukan lapisan, kerusakan padanya 2 kali lipat. Melihat bahwa hantu yin dan yang tidak lagi dapat menghalangi Luo Zeng, kalajengking Oriental murni hanya dapat menampilkan lapisan kedua. Yin dan yang akan membunuh pedang. Ketika gosip besar di atas perlahan-lahan berputar, momentum yang keluar semakin lemah dan semakin lemah. Sejalan dengan itu, ada gosip kecil di tangan Oriental Pure. Momentum dalam gosip besar terkondensasi dalam gosip kecil. Hei!
Mengambil plat gosip ini sebagai pendukung, itu benar-benar memperpanjang pedang panjang hitam dan putih. Hei! Kalajengking murni oriental tidak lagi mundur setelah menerbangkan pedang hitam dan putih ini, tetapi pedang itu diarahkan ke atas Luo Zeng. Pedang kelahiran dan kematian Yin dan Yang ini dapat mematahkan siklus, kehidupan, tempat tinggal, keterasingan, dan kepunahan, tetapi makna sebenarnya dari kekacauan Yin dan Yang dikurangkan sampai ekstrim. Bahkan jika lotus merah ini dapat menyalakan semua energi, ia memiliki keyakinan untuk memotongnya. Kecoa murni oriental belum mengeluarkan pedang ini, dan wajah Luo Zeng juga telah sedikit berubah. Dia telah melihat pemandangan masa depan melalui memori murni dari timur. Lotus merah ini dapat mengubah semua energi, tetapi tidak dapat membuat warna hitam dan putih ini panjang. Pedang terbakar, dan di bawah pedang, semua teratai merah terputus dan berubah menjadi potongan-potongan nyala. Hei! Adegan masa depan ini dengan cepat dipenuhi. Elang oriental murni melambaikan pedang panjang dua warna ini dan berdiri, lalu memusnahkan teratai merah. Setelah melanggar teratai merah, kecoa murni oriental datang ke Luo Zeng sendiri. Aku mengerti apa yang bisa kamu lakukan untuk memblokir pedangku. Untuk menghasilkan pedang ini, dia membayar harga yang sesuai, dan dia harus pulih dari Luo. Pedang yang sekarat Yin dan Yang ini bisa hancur, dan semuanya hancur. Dia tidak percaya bahwa Luo Zeng dapat mengambil pedangnya. Hanya saja suaranya baru saja jatuh, dan terdengar bang. Luo Zeng lurus, dan pedang panjang dipegang secara horizontal. Pedang ini telah diblokir dari wajah murni timur. Pedang sekarat Yin dan Yang ini bisa menghancurkan teratai merah, tetapi tidak bisa membuka pedang bayangan Yuan Lao dan Luo Zeng.